Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalma Putri Adisti dengan NIM E0103210026. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Sabrina Maizan Hasfira dengan NIM E0103210024. Yang kedua, Siti Faizah Azahra dengan NIM E0103210025. Yang ketiga, Salviana dengan NIM E0103210027. Yang keempat, Tia Agustini dengan NIM E0103210028. Yang kelima, Ummi Kulsum dengan NIM E0103210029. Yang keenam, Wulandari dengan NIM E0103210030. Dan yang terakhir ada Yasinta Damayanti dengan NIM E0103210031. Di sini kami akan menyampaikan materi tugas dari Bapak Muhammad Teguh Nuryadin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yaitu fungsi manajemen terakhir pengawasan atau bisa juga disebut dengan controlling. Latar belakang. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi, terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan, preliminary control, pengawasan pada saat kerja berlangsung, concurrent control, dan pengawasan feedback control. Apa yang dimaksud dengan pengawasan? Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, yakni mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi yang mutlak diperlukan. Sasaran pengawasan. Apa itu sasaran pengawasan? Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyampingan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Yang kedua, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Jenis-jenis pengawasan. Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan intern dan ekstern. 1. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. 2. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan preventif dan referensif. 1. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. 2. Pengawasan referensif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan aktif dan pasif. 1. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. 2. Pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Tahap-tahap pengawasan ada 5, yaitu 1. Tahap menetapkan standar tujuannya. 2. Tahap menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. 4. Tahap pembinaan pelaksanaan dan standar dan analisis penyimpanan. 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Bentuk-bentuk pengawasan. 1. Pengawasan pendahulu atau feed-forward control, steering controls. 2. Pengawasan concurrent atau concurrent control. 3. Pengawasan umpan balik atau feedback control, pass action controls. Syarat-syarat pengawasan.
1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. 2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpanan yang terjadi. 3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. 4. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. 5. Pengawasan harus luas atau fleksibel. 6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. 7. Pengawasan harus ekonomis. 8. Pengawasan harus mudah dimengerti. 9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, sehingga harus ada perencanaan teratur, instruksi, dan wewenang kepada bawahan kita. Manfaat pengawasan: 1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Kedua, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif ia mengenai pekerjaan seseorang. Demikian akhir penjelasan materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.